Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar dengan nomor 063. Di sini saya akan membawakan modul 6 yang tentang web server dan MQTT dari ESP32. Ya, pertama, eh, dari sini ada 3 layer. Di layer pertama itu perception layer, yaitu mengumpulkan data fisik dari beberapa komponen yang ada seperti sensor, LED, atau ESP32. Dan kedua itu adalah network layer, yang dimana network layer ini adalah seperti menyambungkan antara transmisi dari sistem pusat, nah, seperti protokol Wi-Fi, HTTP, MQTT, dan WebSocket. Yang layer ketiga itu ada application layer, jadi ada pemrosesan dan visualisasi data platform seperti Node-RED, dashboard, DB, atau cloud. Nah, selanjutnya dari hardware specification dan network constraints-nya. Nah, ini tuh di sini ditampilkan ESP32 Dedicated Hardware Spec. Nah, jadi ini ada spek-speknya dari ESP, dan ini adalah spek-spek dari sebuah jaringan seperti itu. Terus di sini ada format data JSON yang akan dimasukkan gitu ya dalam sebuah program. Dan di sini ada representasi data yang dimasukkan dalam program tersebut. Nah, ini akan menjadi implementasi kode seperti ini. Nah, di sini ada tiga entity berbeda. Ada tiga apa ya? Ada tiga yang bisa dipakai ya, seperti untuk website atau jaringan. Ada 3 macam, dan itu memiliki model, karakteristik, port, dan use case yang berbeda-beda. Nah, seperti misalnya HTTP itu modelnya itu RED atau REST, dan karakteristik itu overhead besar atau stateless. Nah, portnya itu 80 atau 43, dan use case itu REST API, atau bisa dia dipilih get atau post seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada aplikasi layer, yang dimana aplikasi layer ini adalah salah satu node based visual programming yang ada, seperti yang disebutkan pada diagram ini. Nah, dan platform untuk agregassi data dan visualisasi dashboard berjalan di localhost ya 1880. Dokumen instalasinya itu npm install script G Node-RED gitu. Nah, dan ini adalah gambaran seperti block diagram ya, untuk bagaimana sih sistem dari eh, biasa yang memakai website Firebase dari ISP mengirim data gitu ya, seperti ini gambaran kecil. Dan ini adalah salah satu rangkaian sederhana yang dimana ini memakai DHT dan terhubung ke GPO 4 melewati 10 ohm pada resistor, dan PCC yang masuk ke 3 volt dan masuk di NO. Nah, itu rangkaian sensor dan aktuator yang sederhana. Nah, ini ada 4 macam yang diperlukan oleh di microcontroller yang ada, itu seperti board dan driver, itu seperti install ArduinoIDE, tambah ESP32 via board manager, dan driver CH340 atau CP2102 install. Jadi ini tuh yang dibutuhkan lah oleh kita untuk membuat sebuah web server ya, apalagi MQTT. Nah, yang kedua itu kita butuh web manager, ketiga setup broker, dan 4 pemirsa integrasi. Nah, ini adalah project katalog difficulty level. Jadi ada level-levelnya, mulai dari yang paling dasar sampai yang advance seperti itu. Yang dasar ini salah satu contoh itu smart home monitor. Jadi smart home monitor itu masih termasuk dasar ya. Dan ada yang menengah ya, seperti IoT Weather Station. Yang advance itu ada industrial. Ini adalah skala besar seperti itu. Nah, di sini saya memiliki project
yang dimana saya membuat ini itu pada praktikum mata kuliah lainnya. Nah, yang dimana ini mengisi untuk mendeklarasikan segala sesuatu, atau bisa dibilang ini adalah jantung utama dari program dan sistem ini. Saya membuat eh, sistem monitoring, smart energy monitoring, yang berbasis ESP32 dan bisa dimonitor dengan web seperti itu. Nah, jadi ini adalah main program yang ada pada folder RRSRC. Setelah itu ini adalah, nah, verification ini adalah hosting, dimana kita menggunakan metode web, dan ini indeks, yang dimana ini indeks ini untuk tampilan, membantu tampilan website itu menjadi lebih bagus ya seperti itu. Nah, ini script.js ini adalah perintah-perintah yang akan kita gunakan, yang dimana web juga terbantu oleh script.js ini. Nah, di sini saya memiliki real-time database. Ini ada database yang dimana kontrol ini adalah relay, yang dimana relay ini juga apa, seperti dia mati dan seperti dia hidup dan terus dia mati, itu kebalikan dari relay. Setelah itu untuk monitoring ini ada harga, yang dimana harga itu adalah perhitungan antara current dan energi, dan ini ada arus, energi, power, dan voltase yang masuk pada modul PCM. Nah, ini adalah website yang saya buat ya. Di sini tertampil voltage, current, power, energy, dan cost. Itu juga saya memiliki grafik. Nah, ini grafiknya yang menunjukkan berapa voltase dan timestamp. Nah, ini ketika current dan power 0, ketika beban dicabut, ini ketika dipasang kembali. Oke. Nah, jadi di sini ada implementasi dari web yang saya buat, dan ini menentukan voltage, current, dan arus. Nah, ini ketika beban terhubung. Nah, ini ketika beban terhubung dan relaynya on, jadi voltasenya kedetek, current dari power segala macamnya masih kedetek. Nah, ini ketika beban dilepas, maka current dan power akan berubah menjadi 0 dikarenakan beban yang dilepas. Yaitu beban akan dipasang kembali, maka current dan powernya akan kembali normal. Sekarang saya akan mencoba bagian untuk relaynya. Saya akan mematikan relay, yang dimana ini mematikan lewat website ya. Di sini relay hidup yang lampu berwarna merah, LED berwarna merah, dan ketika saya matikan maka LED merahnya akan mati. Sudah mati, maka voltase akan turun menjadi 0. Nah, ketika relaynya kita hidupkan kembali, maka LED merah tersebut akan hidup dan voltase akan kembali normal. Nah, ini buktian bahwa website bekerja dengan baik. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.